Baik, yang pertama adalah sambutan Ketua Yayasan Imam Syafi'i Balikpapan yang bisa Rusdi Rosanto kepada Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala di hari Ahad ini yang di tempat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala di Masjid Imam Syafi'i, kita dipertemukan uh, dalam keadaan sehat, alhamdulillah. Dan pertemuan ini adalah pertemuan yang sebenarnya yang kita inginkan sudah lama, untuk pertemuan seperti ini. Dan ini pertemuan yang pertama sepertinya, Ustaz ya. Pertemuan pertama. Dan alhamdulillah, Allah memberi jalan, kita dipertemukan, dan kita berharap pertemuan-pertemuan seperti ini nantinya kita bisa agendakan banyak hal yang akan kita bicarakan terkait masalah KBM, masalah kemudian program-program yang ada di sekolah, maupun mungkin ada masukan-masukan dari para wali murid. Kami mewakili dari Yayasan Imam Syafi'i Balikpapan mengucapkan jazakumullah khair pada Bapak Ibu sekalian yang pada hari ini sudah meluangkan waktunya untuk bisa hadir di tempat ini, di undangan pertemuan para wali murid dan para pengajar maupun para pengurus Yayasan Imam Syafi'i Balikpapan. Mungkin ada beberapa yang tidak bisa hadir, mungkin ada uzur. Insya Allah nanti hasil rapat akan kita sampaikan notulennya nanti di grup wali murid. Sebelum ada beberapa hal yang kita sampaikan, ada sedikit pesan dan nasihat yang kami tulis, kami rangkum, dan nasihat ini sangat baik sekali, terkhusus bagi kita sebagai orang tua, sebagai pendidik, terlebih lagi di era zaman yang penuh maksiat di era-era sekarang. Bapak Ibu sekalian yang semoga dirahmati Allah, kepedulian terhadap pendidikan dan perkembangan anak bukan hanya terpaku pada kita memberikan makan, pakaian, atau memenuhi kebutuhan anak-anak kita yang sering kita lihat di masyarakat di zaman sekarang. Mereka berlebihan memberikan dalam hal kebutuhan pada anak-anak kita. Lebih jauh dari itu, orang tua dan para wali bertanggung jawab penuh juga terhadap akhlak dan agama anak-anak. Dan ini bukan menjadi tugas orang tua sebagai pendidik, ini adalah menjadi tugas kami juga selama anak-anak berada di sekolah. Jika di rumah, ini akan menjadi tanggung jawab orang tua masing-masing. Tentunya ini hanya bukan menjadi tugas ibu semata dalam mendidik anak-anak. Seorang ayah juga dituntut untuk ikut andil, ya, andil dalam bagiannya, di mana letak keteladanan seorang ayah jika tidak mampu dan tidak mau ikut andil dalam mendidik anak-anaknya. Jadi mendidik anak itu juga nggak kita serahkan kepada ibu saja. Jadi kita sebagai bapak, kita juga harus ikut andil dalam membantu mengawasi atau mendidik anak-anak. Bapak Ibu sekalian semoga dirahmati Allah, perkara terpenting yang harus kita ajarkan dan kita tanamkan kepada anak-anak kita adalah keyakinan, masalah akidah, ya, perihal yang paling mendasar, yang paling sangat kita utamakan, ya.
perihal keyakinan kita, kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur di sini semua bapak-bapak dan ibu-ibu menyekolahkan anaknya di sekolah yang alhamdulillah pelajaran akidah, pelajaran fikih-fikih, ibadah, insya Allah didapatkan di sini semua ya. Berbeda dengan sekolah-sekolah di umum yang mungkin hanya 5% atau 10% atau mungkin nggak sampai 10% pelajaran agamanya itu hanya diajarkan ya. Alhamdulillah Bapak Ibu menyekolahkan anak di sekolah Islam yang insya Allah fondasi awal kita seperti akidah itu kita tanamkan kepada anak-anak kita. Pentingnya kita memberikan fondasi atau tentang akidah kepada anak kita tanamkan kepada anak-anak kita ya, selalu merasa diawasi oleh Allah, selalu bergantung kepada Allah dalam segala hal, dan kita tanamkan rasa takut kepada anak-anak kita baik dalam kesendirian maupun dalam keramaian. Kenapa? Karena anak-anak kita sekarang hidup di zaman yang dimana kemaksiatan sangat mudah dijangkau. Ya, peluang untuk bermaksiat itu sangat mudah sekali. Ya, nggak perlu keluar rumah, hanya di dalam rumah pun anak-anak bisa melakukan maksiat. Ya, apa contohnya seperti apa? Ya, handphone, kemudian tayangan-tayangan televisi. Ya. Nah, dalam menghadapi hal tersebut, ini perlunya kita tanamkan ketakwaan kepada Allah, ya, kepada anak-anak kita selalu merasa diawasi oleh Allah, ya. Ini perkara yang paling penting yang harus dimiliki oleh setiap anak. Ya. Jika perkara ini yang kita sudah tanamkan, maka rasa selalu diawasi, rasa takut pada Allah akan kemaksiatan, tentunya ini akan berpengaruh terhadap anak-anak kita. Ya. Kemudian perkara yang kedua yang harus kita tanamkan kepada anak kita adalah tentang esensi menjaga sholat dan larangan dari menyia-nyiakannya. Karena kesuksesan dan keberhasilan seorang hamba, ya kita seorang muslim, baik di dunia dan di akhirat, tidak terwujud kecuali dengan sholat. Kan Nabi SAW pernah menyebutkan tentang perkara sholat, siapa yang menjaga sholat, maka ia akan mendapatkan cahaya, mendapatkan petunjuk, keselamatan di hari kiamat. Dan siapa yang tidak menjaganya, maka ia tidak akan mendapatkan cahaya, tidak akan mendapatkan petunjuk, dan keselamatan di hari kiamat. Sangat disayangkan di zaman sekarang ini kita lihat generasi-generasi sekarang yang menyia-nyiakan sholat, ya perkara sholat selalu dimudah-mudahkan. Bahkan itu dalam pantauan orang tuanya tahu anak tidak sholat. Ini banyak sekali kita lihat, kita sayangkan pengawasan orang tua yang sangat minim sekali tentang sholat. Kemudian Bapak Ibu sekalian, ada tiga hal penting yang harus kita lakukan agar pendidikan ini pada anak-anak kita sukses mencapai tujuannya. Dan ini perlu juga kita sebagai orang tua dan kami sebagai pendidik, hal ini sangat penting kita tanamkan kepada diri kita sebagai orang tua maupun sebagai pendidik. Yang pertama adalah jadilah teladan bagi anak-anak kita. Kita menjadi teladan bagi anak-anak kita. Karena apa? Keteladanan memiliki andil besar di dalam mewujudkan keberhasilan pendidikan anak-anak kita. Saat kita bisa menjadi teladan dan contoh yang baik buat anak-anak kita, maka anak-anak kita akan mudah untuk memahami pelajaran, pengajaran, pendidikan yang hendak disampaikan baik oleh orang tua maupun yang disampaikan oleh para gurunya. Sebaliknya, jika kita tidak bisa menjadi teladan yang baik buat anak-anak kita, yang kita takutkan nanti anak-anak kita akan mencari teladan-teladan yang lain atau sosok-sosok yang lain yang diteladani. Yang kita takutkan nanti yang jadi teladannya seperti artis-artis, kemudian selegram-selegram, ya, kemudian para pemain-pemain bola, atau mungkin yang sekarang banyak berterbaran di dunia maya. Yang itu dikhawatirkan yang akan menjadi teladan-teladan mereka. Ya. Kemudian keteladanan dalam mendidik anak banyak sekali Allah tekankan di dalam Al-Quran. Lihatlah bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita, Nabi SAW dan nabi-nabi yang lain menjadi teladan yang baik buat kita. Jadi sosok yang tepat untuk dijadikan teladan kita adalah Rasulullah SAW dan para nabi-nabi yang lainnya. Kemudian yang kedua kita harus selalu mengawasi anak-anak kita.
Ya, jangan sampai anak-anak kita menjadi korban para pemuja syubhat, syahwat, ya. Karena kita hidup di zaman yang dimana pemikiran-pemikiran sesat dan menyimpang merajalela. Setiap individu kita lihat bebas menyampaikan opini, ya, zaman kebebasan opini, terbebas, terbuka, kemudian membuat syubhat dan syahwat mengepung anak-anak kita, pergaulan bebas yang tidak terkontrol, keberanian wanita yang mengaku muslimah untuk melepas hijabnya, berdalih dengan kebebasan individu, ya. Kemudian ada podcast ya, sebagian podcast yang dipenuhi dengan orang-orang yang tidak beres, ya, dan banyak tayangan-tayangan anak kecil yang disisipi oleh adegan-adegan yang tidak selayaknya dipertontonkan oleh anak-anak kita. Nah, disinilah perlunya pengawasan kita sebagai orang tua jika ada di rumah, ya. Tapi kalau di sekolah adalah tanggung jawab kita sebagai pendidik untuk melakukan pengawasan terhadap anak-anak kita. Memang sumber yang paling terbesar adalah pada saat anak-anak ada di rumah. Ya. Kita minta supaya orang tua lebih fokus untuk mengawasi anak kita. Agar terhindar dari semua hal yang kita sebutkan tadi, kita membutuhkan pengawasan yang lebih. Ya. Jangan sampai anak-anak perempuan kita, apalagi yang sudah balik, ya, pergi keluar sendirian di tempat yang masih campur baur, ya, antara laki dan perempuan. Kemudian jika kita memiliki anak laki-laki, jangan sungkan kita memberikan batasan waktu bermain untuk keluar rumah bagi anak laki-laki. Karena tanpa adanya pengawasan orang tua, maka ini akan membuka pintu-pintu setan untuk mengganggu dan menyesatkan kita dan anak-anak kita. Kemudian yang terakhir, jangan lupa kita mendoakan kebaikan buat anak-anak kita dan keluarga kita. Dua orang tua adalah doa yang mustajab. Manfaatkanlah hal ini untuk mendoakan kebaikan untuk anak-anak kita. Sebaliknya jangan mendoakan keburukan untuk anak-anak kita meskipun mereka sedang nakal sekalipun. Jangan mendoakan keburukan buat anak-anak kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kita, keluarga kita, anak-anak kita dari siksa api neraka, dan doakan kita sebagai pendidik, pengajar selalu diberi kesabaran dan memberikan yang terbaik buat anak-anak kita di sekolah ini. Insyaallah, amin. Itu sedikit nasihat yang mungkin insyaallah bisa bermanfaat buat kita dan kita bisa amalkan bersama-sama.